Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ventina Yati. Insya Allah dalam kesempatan kali ini akan sharing tentang salah satu model pembelajaran, yaitu tentang model diferensiasi pembelajaran. Dengan tema murid merdeka, guru merdeka dengan diferensiasi pembelajaran. Karena Pak Menteri sekarang ya sedang mensosialisasikan tentang merdeka belajar, otomatis produknya adalah murid merdeka, guru merdeka, insya Allah dengan model diferensi pembelajaran bakal tercapai. Nah, kita lihat dari definisi dulu. Kita sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, di mana guru menyampaikan dengan penyesuaian pada kesiapan. Misalnya kesiapan murid, ada yang ketika kita mengajarkan sesuatu, misalnya topiknya tentang sholat nih, misalkan. Nah, di antara murid itu ada yang sangat memahami tentang sholat, ada yang baru sekedar memahami sedikit, ada juga yang sama sekali tidak memahami tentang materi tersebut. Juga dilihat dari minatnya nih. Di antar murid-murid kita itu kan ada yang minatnya ke olahraga, ada ke sains, ada ke seni, ada ke bahasa, dan sebagainya. Dan juga dilihat dari profil belajar siswa. Di antara contoh profil belajar siswa itu bahwa di antara murid kita itu ada yang gaya belajarnya visual, ada yang kinestetik, ada yang audio, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan berbagai perbedaan yang ada di murid kita, dengan keunikannya, dengan kebutuhan individunya, maka dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat memodifikasi strategi mengajarnya. Strategi mengajar itu pada konten, misalkan dari konten pembelajarannya isinya seperti apa, prosesnya dimodifikasi, dan produknya. Tetapi sebelumnya, guru harus melakukan assessment dulu agar memiliki informasi mengenai tingkat kesiapan siswa kita. Misalkan terkait topik yang akan kita ajarkan nih, misalkan tentang karangan deskripsi ya, atau karangan narasi nih. Nah, di antara siswa kan ada yang sudah sangat mahir membuat karangan narasi, ada yang baru mengenal, misalkan ada yang sedikit udah bisa tetapi harus lebih diarahkan. Kemudian juga di antara minatnya itu tadi yang saya katakan, ada yang ke seni, ada yang ke olahraga, dan sebagainya. Juga profil belajarnya, ada yang anak senang belajar itu dengan mendengar, ada anak yang senang belajar itu dengan melihat, ada anak yang senang belajar itu dengan langsung mempraktekkan misalnya. Nah, kalau kita lihat apa sih koneksinya ya antara modul yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, ini sangat kuat ya kaitannya, karena di modul sebelumnya kan kita belajar tentang merdeka belajar, bahwa salah satu pendapat dari Ki Hajar Dewantara, ciri dari merdeka belajar itu ketika kita mampu menghamba kepada murid, mampu memuliakan murid, kalau bahasa sekarang istilahnya dengan student center atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, pada modul ini pembelajaran berdiferensiasi ini sangat erat ya koneksinya, bahwa ketika kita sebagai guru mengakui adanya pembelajaran yang berhasil itu adalah pembelajaran yang student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, melalui pembelajaran diferensiasi ini kita akan lebih detail bahwa siswa itu berbeda. Kita mengakui bahwa siswa itu berbeda, siswa itu dinamis, bahwa siswa memiliki perbedaan banyak ya, diantaranya dengan minat yang berbeda satu sama lain, gaya belajar yang berbeda satu sama lain, misalkan tingkat pemahaman yang berbeda atau kesiapan belajar yang berbeda satu sama lain. Nah, melalui pembelajaran diferensiasi, murid akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Apa sih yang mesti kita lakukan ketika kita ingin mengajar melalui model pembelajaran diferensiasi? Tentunya yang pertama adalah memetakan kebutuhan murid. Kita sebagai guru harus memiliki keterampilan bagaimana memetakan kebutuhan murid, bahwa di antara 30 siswa misalnya yang kita miliki ini,
kita lihat dari sisi kesiapannya, dari sisi minatnya, dari sisi profil belajarnya. Mari kita lihat tentang kesiapan belajar. Bahwa kesiapan belajar itu seringkali ya ada yang miskonsepsi bahwa kesiapan belajar itu sangat terkait dengan IQ-nya yang apakah anak ini IQ-nya tinggi atau IQ-nya sedang atau IQ-nya rendah. Sesungguhnya perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukan tentang tingkat intelektualitas atau IQ-nya, tapi lebih kepada setelah kita melakukan assessment informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Misalnya seorang guru akan mengajarkan tentang listrik nih. Nah, di antara murid kan ada yang sudah sangat terampil, ada sudah yang tahu tentang kelistrikan seperti apa, ada yang baru sedang misalkan pengetahuannya, ada yang masih blank misalkan tentang hal tersebut. Nah, itu harus diketahui. Sehingga tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ini berdasarkan tingkat kesiapan ini untuk nantinya memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Jadi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran itu nanti akan dibedakan ya. Misalkan kalau ini karena sudah sangat paham sehingga apa yang harus diajarkan bahan ajarnya. Kalau ini misalkan harus detail dari awal, misalnya karena belum mengenal sama sekali materi tersebut. Jadi untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga bisa dipastikan semua murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, yang ini bisa dilihat juga ya tentang kesiapan. Nah, ada murid yang bersifat mendasar, ada yang bersifat transformatif, ada yang tentang sesuatu hal murid baru bisa berpikir konkret, ada yang sudah bisa berpikir abstrak, ada yang dia baru bisa berpikir sederhana tentang hal itu, tapi ada yang sudah kompleks, ada yang terstruktur, ada yang terbuka, ada yang tergantung, ada yang sudah mandiri, ada yang lambat, misalkan dia belajarnya lambat, ada yang cepat, dan lain sebagainya. Ini juga masuk dari kesiapan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah bisa kita memetakan dari minatnya. Misalkan di sini minatnya ada yang ke bahasa, murid kita itu yang senangnya nih, saya mah senangnya di bahasa. Kalau saya senangnya di sosial, misalnya kalau saya senangnya di sains, kalau saya senangnya di olahraga, kalau saya senangnya di seni, misalkan ada yang senangnya ke religi ya, ke agama dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa kita sebagai seorang guru harus terampil untuk profil belajar murid itu kita harus kenali juga. Nah, profil belajar murid ini sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor, dengan bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kehususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Nah, dengan gaya belajar seseorang itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar. Jadi, yang dipengaruhi oleh gaya berpikirnya, dipengaruhi oleh kecerdasannya, budayanya, latar belakang, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, intinya kita simpulkan ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tujuan pembelajaran peserta didik kita cepat untuk dicapainya. Nah, apa saja sih yang mesti diperhatikan? Yang pertama lingkungan ya. Lingkungan itu misalnya suhunya, misalkan apakah panas, dingin, atau seperti apa, kemudian tingkat aktivitasnya, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, juga dilihat dari pengaruh budaya, apakah termasuk yang nyantai, atau orangnya terstruktur, atau murid kita ini pendiam, atau dia ekspresif, atau dia personal, atau impersonal. Juga dilihat dari visualnya, dilihat dari gaya belajarnya ya, misalnya di gaya belajar visual itu bahwa seseorang dengan gaya belajar visual itu belajar dengan melihat, bahwa dia itu senang kalau belajar dengan melihat, misalnya disediakan diagram, ada PowerPoint, ada catatan, ada peta grafik dan lain sebagainya.
peta grafik dan sebagainya. Kemudian ada yang gaya belajarnya auditori, dia itu senang belajar dengan mendengar, misalkan senang mendengar kuliah, ceramah, dia membaca dengan keras, misalkan mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian ada gaya belajar yang kinestetik. Yang kinestetik itu belajar sambil melakukan. Bergerak, senangnya itu bergerak, mempraktekkan, meregangkan tubuh. Pokoknya kegiatan yang hands on itu yang melibatkan siswa untuk beraktivitas di dalamnya. Kemudian di sini sudah dicontohkan ya, ada contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan dari minat belajar peserta didik. Misalnya saya nih sebagai guru bahasa Indonesia nih misalnya, tujuan pembelajarannya murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur misalkan. Saya sebagai guru bahasa Indonesia ingin mengajarkan kepada murid saya misalkan tulisan yang berbentuk prosedur. Nah, tapi saya lihat dulu nih minat anak. Nah, minat anak misalkan sudah didapati nih petanya seperti ini. Yang senang olahraga, misalkan Rudi, Rina dan sebagainya. Kemudian yang senang seni, Susi, Rini, Loli dan sebagainya. Yang senang sains, Aep, Anissa, Lutfi dan sebagainya. Nah, bagaimana saya sebagai guru bahasa Indonesia ingin mengajarkan tentang tulisan berbentuk prosedur dengan melihat diferensiasi minatnya nih. Ada yang senang olahraga, seni, dan sains. Maka salah satu teknik atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di sini yang dicontohkan adalah produknya. Jadi tidak mesti ketiga-tiganya ya, misalkan prosesnya, produknya, misalkan kemudian kontennya, tidak mesti langsung semuanya. Misalkan dalam satu kesempatan saya ingin hanya dari sisi produknya, diferensiasi dari sisi produknya. Nah, sehingga apa yang saya lakukan, yang pertama adalah untuk anak-anak yang senang olahraga nih, maka produk atau tagihannya itu disuruh untuk membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Bagi anak-anak yang senang seni nih, disuruh untuk membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan, karena dia senangnya di seni kan ya, membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Kalau yang olahraga tadi bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Kalau yang senang seni, bagaimana membuat prosedur cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Bagi yang senang sains, maka saya sebagai guru bahasa Indonesia menyuruh membuat tulisan prosedur, sama ya, tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik. Nah, ini dikaitkan dengan kesukaannya rangkaian listrik, paralel dan seri. Nah, ini adalah contoh real kita sebagai guru mempraktekkan model pembelajaran berdiferensiasi, tetapi hanya satu pendekatan saja, yaitu pendekatan produk. Karena ada 3 pendekatan diantaranya ya, ada produk, ada konten, ada proses. Nah, kemudian kasus yang kedua nih di sini, contohnya ya, saya membuat pemetaan kebutuhan berdasarkan profil belajar murid. Misalkan di sini gaya belajarnya didapati ada yang gaya belajar visual, Rudi, Ali dan kawan-kawan. Ada yang auditori, Susi, Rini dan kawan-kawan. Ada yang kinestetik, Yanti dan sebagainya. Nah, di sini pembelajaran pendekatan diferensiasinya itu ada 2 pendekatan. Yang pertama nih, saya sebagai guru sudah memetakan bahwa dari 30 murid yang saya miliki, ada yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga melalui 2 pendekatan di sini, produk dan proses. Untuk produknya, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka. Misalnya saya sebagai guru biologi ya, atau guru IPA, saya mengajarkan tentang habitat makhluk hidup. Maka dalam sisi produknya, murid boleh mendemonstrasikan atau mempertunjukkan bahwa mereka itu paham tentang habitat makhluk hidup. Karena menggunakan diferensiasi produk, maka mereka dibebaskan untuk memilih. Misalkan yang visual boleh dengan gambar.
silahkan misalkan tunjukkan bahwa kalian paham tentang habitat makhluk hidup dengan gambar. Silahkan digambar, misalkan. Bagi yang anak-anak visual, dia kan senang gambar. Nah, dia akan menggambar habitat makhluk hidup. Misalnya kepada yang siswa auditori, silahkan untuk menunjukkan pemahaman kalian tentang habitat makhluk hidup dengan rekaman wawancara misalkan, karena dia senangnya mendengarkan ya. Jadi misalkan wawancara tentang seseorang, tentang habitat makhluk hidup. Kemudian bagi yang kinestetik diperbolehkan mereka dengan performance, misalkan dengan performance, dengan aktivitas mereka, misalkan dengan menangkap atau ya tentang perform tentang habitat makhluk hidup. Kemudian di sini juga ada pendekatan melalui proses. Pendekatan melalui proses. Ketika saya dapat ini anak-anak murid saya ada yang visual, maka saat menjelaskan guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual, bisa dengan poster, bisa dengan sekarang lagi banyak bikin diagram dan sebagainya. Kemudian untuk murid saya nih yang auditori, guru juga menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan. Misalkan, jadi kita bukan hanya menyiapkan poster saja, misalkan silakan nih ada linknya, boleh didengarkan informasi tentang habitat makhluk hidup misalkan. Jadi sumber belajarnya tidak hanya satu, tidak hanya poster saja, tetapi dari link untuk mendengarkan misalnya. Kemudian guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Misalkan sama kalau lagi offline ya di kelas misalkan ada display supaya murid yang kinestetik kan untuk mengakses informasi ini posternya disimpan di pojok misalkan ininya diagramnya disimpan di pojok B dan sebagainya supaya ada dia bergerak untuk mengakses informasi. Nah, di sini contoh dari guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini kan tadi sudah dikatakan ya, ada pendekatannya ada 3, ada konten, ada proses, ada produk. Untuk konten itu masukan, jadi apa yang dipelajari murid, misalkan ini materinya tentang yang tingkat kompleksitasnya tinggi misalkan bagi yang memang sudah memahami misalkan ini tingkat kompleksitasnya rendah misalkan karena misalkan ini murid yang belum memahami misalkan. Jadi dilihat dari konten seperti itu. Juga dilihat dari proses. Proses itu bagaimana murid berupaya memahami ide. Misalkan untuk yang visual nih kita metodenya picture and picture nih misalkan. Kemudian untuk yang audio misalkan kita dengan didengarkan gitu ya, misalkan dengan ceramah. Kalau yang audio kan senangnya ceramah misalkan. Kemudian yang kinestetik nih kita langsung misalkan mempraktekkan misalkan langsung eksperimen misalkan. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah produk atau keluaran. Intinya produk itu bagaimana murid menunjukkan pemahaman dari apa yang telah mereka pelajari. Nah, jadi disimpulkan seperti ini. Kita sebagai guru bisa membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi dilihat dari pendekatan isinya, pendekatan proses, dan pendekatan produk. Nah, di sini saya sampaikan dari modul itu ada 7 alasan. Mengapa sih kita mesti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar berhasil pembelajarannya? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu sifatnya proaktif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Hati-hati ya jangan sampai miskonsepsi bahwa misalnya saya ini memiliki 30 murid dengan perbedaan saya menyiapkan ada 30 metode misalkan atau yang ini yang sudah sangat paham dikasih soal 15 misalkan yang belum paham dikasih soalnya hanya 6, tidak seperti itu, tidak kuantitatif tetapi lebih ke sifat kualitatif. Misalnya anak yang sudah sangat memahami bukan dibedakan dari sisi jumlah ya, tetapi misalkan lebih berkualitas. Misalnya di dalamnya
ada yang higher order thinking skill-nya, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Tentunya ya, bahwa penilaian yang terus-menerus, apakah dia memahami, tingkat pemahaman tinggi, sedang, rendah, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan, konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensi berpusat pada murid, tentu ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas. Jadi ada klasikalnya, kemudian setelah klasikal ada pengelompokan, kemudian setelah pengelompokan ada juga bimbingan secara individual. Pembelajaran berdiferensi bersifat organik dan dinamis. Tentu saja di sini pasti dinamis sekali. Kemudian, nah ini, mana sih yang termasuk contoh? Ini apakah termasuk diferensiasi atau enggak? Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid itu untuk terlibat ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. Kemudian memastikan bahwa setiap murid itu terlayani ya dan mendapatkan dukungan di sepanjang prosesnya. Kemudian guru menyusun kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, tapi murid juga harus jelas gitu tujuan pembelajarannya apa, misalnya melalui kegiatan apa, misalnya dan sebagainya. Kemudian melakukan penilaian berkelanjutan. Jadi guru menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang sudah dilakukan itu untuk menentukan murid mana sih yang masih ketinggalan, murid mana sih yang sudah mencapai, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Jadi memang penilaiannya berkelanjutan, tidak hanya di akhir sesi saja. Kemudian guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, apakah dalam penggunaan sumber belajarnya mesti dibedakan, misalnya karena ada gaya belajar tadi yang berbeda-beda, atau caranya misalkan apakah harus dibedakan karena melihat ada beberapa perbedaan pemahaman, bisa, atau penugasannya nih, misalkan penilaian yang berbeda tadi bisa dengan yang senangnya ke audio, dia dengan rekaman, yang senangnya ke visual, dia dengan poster, misalkan suruh membuat poster, yang senangnya kinestetik, dia perform, misalkan. Kemudian melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun juga strukturnya harus jelas ya, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatannya berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Misalkan bagi yang kinestetik kan dia perform, misalkan bagi yang visual dia gambar komik, dia gambar poster, misalkan bagi yang audio dia mendengarkan, misalkan. Walaupun berbeda-beda kegiatan tetapi kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Nah, ini yang bukan contoh nih, ada yang miskonsepsi tentang diferensiasi bahwa guru mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Guru itu bukan robot ya, jadi ini miskonsepsi. Jangan sampai karena ingin mengajar dengan berdiferensiasi maka dengan 32 murid dengan 32 cara, tidak seperti itu. Guru memperbanyak soal untuk murid yang lebih cepat nih biar tidak ganggu temannya. Bagi yang cerdas-cerdas dikasih 20 soal, bagi yang biasa misalkan 10, tidak seperti itu, tapi lebih ke kualitas. Guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan kurang dengan yang kurang, tidak juga. Nah, ini hanya ada di data kita sebagai guru. Jadi ada pengelompokan itu, kita hanya ingin mengetahui mana yang sudah sangat paham. Kan tiap materi akan berbeda-beda. Bisa jadi si A tentang materi ini dia sangat paham, tetapi di pertemuan selanjutnya si C yang sangat paham. Jadi tidak ada pengelompokan seperti itu. Guru memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak, tidak juga seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus lari ke sana ke sini untuk membantu si A, si B, si C dalam waktu yang tidak seperti itu. Tapi tadi ada strategi-strategi. Bagaimana strategi dari sisi konten, strategi dari sisi proses, strategi dari sisi produk.
Mungkin untuk sesi berikutnya akan saya contohkan ya RPP berdiferensiasi dan contoh praktik baik dari model pembelajaran diferensiasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.